Selamat siang Mas Irna. Selamat siang, Pak. Ji, ya siap mengikuti acara apa nih? Acara Sosialisasi. apa jenenge? Pokoknya, Sosialisasi Google Classroom untuk pembelajaran yes, tahun 2021-2022. yes, siap, siap. Kita sambil nunggu yang lain dulu ya, Pak. Ye, ye. Saya juga sambil ngopi dulu. Ye, monggo. Dari KPN notik namanya Jidan. Selamat siang Pak Mardiono, sehat ya Bapak? Masih mute Pak suaranya Pak Mardiono. Sehat ya Bapak? Asin di Pak. Sudah masuk Pak suaranya. Ye, sampun Bapak, sampun. Matur nuwun Bapak, matur nuwun. Sugeng siang. Ye, sehat-sehat Pak. Alhamdulillah sekonturipun. Pak kan? Sudah? Dari siapa? Dari siapa? Ada perlu apa? Nasan? Coba. Selamat bergabung Pak Budi Sampurno. Tulisannya masih connecting to audio. Apa ini? Siapa namamu ya, Mas? IP aja ya? Siapa namamu? Donatus IP. Donatus IP. Minta Donatus IP. Ya, oke, sudah terima ya. Ya, nanti kita masuk. Ya, terima kasih ya. Ya, yuk. Wis kae, ngeklik link sing nang WA. Ampun kan. Wes mau. Coba ini Mas. Nah, iki wis buka. Ya, tunggu ya, Pak. Pak, approve. Apa? Ya, itu anak kami tidak sopan sama sekali. Malah merintah-perintah saya. Pak Najeng nanti ngomong. Oke, udah Pak, kasih pelajaran. Nilainya apa ya atas tadi? Penepi.
yang tadinya Selamat siang, Bu Rumi. Sehat nggih, Bu Rumi. Masih mute, Bu Rumi. Nggak kedengaran suaranya. Selamat siang, Bu Rumi. Pak Mardiono, halo, apa kabar? Yeay, saya Bu. Betul ya Pak Mardiono, oh ya. Silau Halo. ya, Oh. silau men. Ada Bu Hari juga nih, baru bergabung. Bu Hari masih di kantor. Masih, nggih. Lama nggak ke kampus ya, Bu Rumi ya? Ih, 3 minggu ini berturut-turut saya datang terus Pak. Berarti Aduh. saya
Saya yang nggak di kampus berarti. Enggak, salah saya, Pak. Saya mestinya harusnya say hello ke teman-teman. Apalagi seragam saya baru. Oh, Saya rajin sekali datang. Pamer-pamer baju yang belum dicuci. Nggih. Terima kasih dapat seragam baru. Nggih. Semangat kok, Pak. Saya ke kampus, Pak. Oh, nggih. Semangat gitu. Bu Rumi sudah vaksin? Oh, sudah 2 kali. April Sudah 2 kemarin kali. selesai sudah. Oh, nggih. Sudah divaksinasi. Pak Mardiono nggih sampun nggih vaksin nggih? Sampun Bapak, sudah Oke. 2 kali. Sampun. Alhamdulillah. Nggih. Alhamdulillah. Katanya mau ke 3 kali, Pak, Moderna yang mau ke luar negeri, Pak. Oh ya. Saya dengar Moderna susah ya Bu ya dapatnya ya. Begitu, Pak. Tapi katanya untuk yang punya komorbid itu bagus katanya. Iya. Saya dengar Moderna katanya paling bagus. Ya. Nggih. Tapi lebih baik sehat. Amin. Nggih. Yang saya dengar sudah 3 kali, yang terakhir Moderna itu Romo Carlos. Kemarin saya ketemu katanya sudah 3 kali dan yang terakhir Moderna. Oh. Khusus ini jalur khusus ya, Pak? Kayaknya begitu ya, kayaknya begitu. Kalau saya cukup Sinovac aja, Bu. Sama, Pak. Apalagi kalau ada Nusantara, mungkin saya mendaftar yang Nusantara. Ya, Nusantara. Tapi kayaknya belum ya, Bu ya? Atau sudah ya yang Nusantara ya? Belum ya? Saya belum mendengar. Oh, ya. Atau Nusantara berlabel Moderna juga tidak tahu, Pak. Oh gitu. Yang penting ngajarnya di Akademi Maritim Nusantara dulu lah, Bu ya. Maculnya di sana, Pak. Anak-anak AMN juga kemarin saya lihat pengumuman Pak Dion nggak salah mengumumkan ada di Santa Maria dan lain sebagainya. Nampaknya sudah cukup banyak taruna kita yang vaksin. Sudah lumayan lah. Betul Pak April. Ini Betul, besok kloter berikutnya tanggal 10 dan 11. Ya. Pak Dion semakin bersemangat untuk membuka PTM, Pak, pembelajaran tatap muka, Pak. Ini anak-anak juga lagi namanta nih Bu Rumi. Udah hari ke-3 berarti. Ah, saya datang ketika pembukaan. Oh datang ya, saya yang nggak ada. Ya. Saya datang cuma nggak foto aja, Bu. Sebenarnya saya datang begitu. pasti foto nggak ada. Bau-baunya kecium gitu ya Pak ya? Saya nelongso ketika mereka menyanyi terpesona pada dirimu yang imut-imut, Saya katanya. terpesona. Waduh, saya mau pingsan rasanya. Itu jadi lagu andalan sekarang. Iya betul, Pak. Jadi boleh GR sedikit. Mas Oktaf kayaknya lagi nggarap laporan PTB apa ya? Nggak keluar-keluar dari ruangan, malah nggak kelihatan. Kita agak mumet bikin laporan PTB, Mas Oktaf. Tadi sudah muncul kelihatannya, Mas Oktaf. Iya. Oh, itu dia. Ada Pak. Hadir. Siap masuk Pak. Apa sih yang Pak? Siang Pak.
Bapak Ibu, nanti sekitar 5 menit lagi kita mulai ya, sambil menunggu dosen-dosen yang lain Siap, supaya siap, tidak Pak. terlalu banyak ketinggalan. Oh, murah. Saya mau gimana? Oke. Yang ini gimana? Supaya ini digunakan ini kan naik turun. Kembali ke WA lagi aja Pak. Ini Pak, WA-nya. Ini jangan ditutup. Nah. Oke. Mau berarti ini yang ditutup. Ini
Ini kan permintaan. Benar kan? Langsung ke WhatsApp-nya aja. Terus ke sini nih. Iya. Harus ini. Ada permintaan yang fotonya itu loh Pak, yang akan di kayak dimatikan dulu kan itu. nanti buka lagi Pak. Ini kayak gitu WhatsApp-nya. Ya. Iya. Kameranya. Kamera. Tapi Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, waktu sudah menunjukkan pukul 1:22 menit. Lewat 2 menit dari janji yang 5 menit tadi. Kita mulai saja nggih pertemuan pada siang hari ini. Baik. Selamat siang Bapak Ibu Saudara sekalian. Terima kasih telah berkenan hadir di pertemuan virtual pada siang hari ini. Siang ini kita berkumpul di sini dengan maksud membahas terkait pengaplikasian learning management system. Jadi kami dari bidang akademik akan memberikan sosialisasi mengenai pengaplikasian atau pengoperasian learning management system atau sistem pembelajaran demi mendukung pembelajaran secara daring. Kenapa sih kok harus ada sosialisasi? Kenapa sih kok harus menggunakan learning management system yang kami berikan dan lain sebagainya? Pertanyaan itu nanti akan terjawab. Tapi sebelum kita mulai sosialisasi pada hari ini, pada siang hari ini, alangkah baiknya kita awali pertemuan pada hari ini, pada siang ini dengan doa. Berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing, dipersilahkan. Berdoa selesai. Baik. Sebelum kita mulai sosialisasinya, saya akan memberikan dulu kenapa sih alasannya dan beberapa hal tambahan lainnya yang mendasari pertemuan kita pada siang hari ini. Izinkan saya mencoba share screen dulu. Sudah terlihat nggih Bapak Ibu? Di sini saya membagikan mengenai di email Bapak Ibu pasti sudah ada mengenai surat pemberitahuan mengajar, surat pemberitahuan dosen pengampu semester Gasal tahun akademik 2021-2022. Bapak Ibu bisa membaca di surat yang sudah kami kirimkan. Nah, di sini di poin 2 ada beberapa hal yang harus kami tekankan lagi, yang harus diperhatikan dan harus kami tekankan kembali. Yang pertama, kami memberikan surat edaran Wakil Direktur Bidang Akademik mengenai pelaksanaan perkuliahan semester Gasal. Jadi, bagaimana teknis pelaksanaannya, apa yang harus dipersiapkan, apa yang harus dilakukan. Yang kedua, SK Direktur tentang penetapan dosen pengampu. Yang ketiga, jadwal. Yang keempat, panduan learning management system. Nah, yang kelima yang sering kali dilupakan, dianggap
dalam tanda kutip dianggap remeh begitu adalah isian dari RPS, SAP, dan jurnal perkuliahan. Jadi ini nomor poin 2E ini bukan semata-mata hanya pengurusan administrasi di dalam internal AMN saja, tidak, tetapi administrasi poin 2E ini juga menjadi dasar untuk juga menjadi dasar laporan kami saat pelaksanaan akreditasi, baik itu oleh BAN PT, baik itu approval oleh Dirjen Perhubungan Laut, ataupun akreditasi ISO. Jadi kendala setiap semester, setiap ada proses akreditasi adalah setiap dosen tidak, atau bukan setiap dosen diralat, kebanyakan dari dosen tidak mengumpulkan RPS, SAP, dan jurnal perkuliahan. Ini bukan atau, tetapi dan. Artinya ketiganya harus ada. Jadi harus ada RPS, harus ada SAP, dan harus ada jurnal perkuliahan. Itu harus dikumpulkan ke masing-masing prodi. Sekali lagi supaya apa? Supaya administrasi prodi saat menghadapi akreditasi dan lain sebagainya itu tertib. Jadi bukan hanya untuk administrasi internal AMN. Lalu ini dokumen-dokumen administrasi yang kami berikan dan yang Bapak Ibu harus isi dan kembalikan ke masing-masing program studi. Ada 3, yaitu daftar hadir kuliah, lembar RPS, SAP, dan jurnal perkuliahan yang telah diisi. Lalu yang ketiga adalah bahan ajar masing-masing mata kuliah. Gitu. Nah, lalu masuk ke surat edaran. Surat edaran ini untuk perkuliahan semester depan, perkuliahannya campuran, masih menggunakan campuran, yaitu daring dan luring. Taruna muda ada yang daring, ada yang luring, tapi sebagian besar luring. Untuk yang daring kami memutuskan untuk mata kuliah umum seperti pendidikan agama, pendidikan Pancasila, pendidikan kewarganegaraan, dan bahasa Indonesia itu untuk tingkat 1 atau taruna muda diselenggarakan secara daring. Nah, menggunakannya apa sih? Kenapa kok harus daring? Bagaimana metodenya? Menggunakannya metodenya atau alatnya menggunakan learning management system miliknya AMN. Sebenarnya bukan milik 100% AMN, tetapi yang dikelola oleh AMN melalui alamat classroom.amn.ac.id. Kalau sebelumnya perkuliahan daring kami masih memberikan kebebasan untuk masing-masing dosen menggunakan metode apa saja. Bisa menggunakan WhatsApp, bisa menggunakan Telegram, menggunakan Zoom, menggunakan Google Meet, dan kawan-kawan lainnya. Tetapi mulai semester ini diwajibkan menggunakan classroom.amn.ac.id. Pertanyaannya adalah, kenapa kok wajib? Jawabannya, supaya yang pertama mempermudah rekap untuk proses pengajaran, mempermudah rekap untuk proses perkuliahan. Selama ini dosen-dosen atau penyelenggaraan pendidikan sebelum kita untuk semester-semester sebelumnya, baik menggunakan Zoom, WhatsApp, dan lain sebagainya, kita tidak mendapatkan laporan apapun dari dosen. Jadi laporannya hanya perkuliahan, selesai, UTS, UAS, selesai. Jadi kami tidak mendapatkan feedback apapun, tidak mendapatkan laporan apapun terkait jalannya perkuliahan. Nah, dengan adanya Classroom ini, kami bisa memantau dosen, kami bisa mendapatkan laporan real, begitu, tentang proses perkuliahan yang dilakukan dari awal semester sampai akhir semester. Jadi ini memudahkan AMN juga untuk memberikan data rekap, memberikan bukti bahwa ada perkuliahan secara daring. Jadi kami masukkan, kami jadikan satu di dalam Classroom AMN ini. Itu fungsinya. Jadi tidak lagi terpecah-pecah, saya mau pakai Zoom, saya mau pakai WhatsApp, saya mau pakai Telegram, saya mau pakai Microsoft, dan lain sebagainya. Jadi kami pusatkan wajib menggunakan Classroom amn.ac.id. Gitu. Lalu bagaimana teknis pengoperasiannya? Nah, nanti akan dijelaskan langsung oleh Pak Erna. Lalu untuk perkuliahan teori, nah untuk perkuliahan praktek sedapat-dapatnya secara daring. Kalau bisa daring, daring. Kalau nggak bisa daring, boleh secara luring atau secara tatap muka langsung,
tetapi menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Jadi sedapat-dapatnya daring, kalau nggak bisa ya sudah tatap muka langsung, tetapi yaitu protokolnya harus ada. UTS UAS juga campuran, nanti ada daring, ada luring. Lalu lain-lain ini adalah teknis metode luring. Kalau sebelumnya, semester sebelumnya luring maksimal itu satu kelas 28 orang, ini kami tambah satu kelas 30 orang. Karena memang kapasitas 50% masih mencukupi untuk maksimal 30 orang. Untuk sisanya masih sama. Untuk sebelumnya kami tidak tentukan satu kelompok taruna praktek itu udah berapa. Nah, kami tentukan maksimal 10 orang untuk satu rombongan belajar taruna praktek. Begitu. Kenapa kok 10? Pertama, protokol kesehatan. Yang kedua, supaya lebih efektif pembelajarannya. Wajib memakai masker, tidak boleh memakai masker scuba dan lain sebagainya. Ini standar dan Bapak Ibu sekalian bisa membacanya di surat yang sudah kami kirimkan. Begitu. Nah, sebelum kita mulai sosialisasinya tentang teknis pelaksanaannya, teknis pengoperasiannya, apakah ada pertanyaan dari Bapak Ibu mengenai surat yang sudah kami edarkan? Saya buka diskusi dulu. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kesempatan saya serahkan ke Pak Erna untuk memulai sosialisasi mengenai pengoperasian LMS AMN. Silakan Pak Erna. Oke, terima kasih atas waktunya yang diberikan oleh Hadir 1 Pak Dion. Yang saya hormati Pak Direktur dan beserta Wakil Direktur. Selanjutnya ada Pak Trias, jadi saya lihat ada Pak Trias yang gabung. Untuk meningkat waktu, saya akan mencontohkan bagaimana kita menggunakan Google Classroom pada periode 2021-2022 ini. Saya akan share screen. Sebelumnya untuk panduan, sebenarnya sudah ada di googleclassroom.amn.ac.id. Namun kita akan mencoba, kita praktekkan agar Bapak Ibu dosen semua bisa menggunakan secara langsung saat perkuliahan nanti. Saya akan coba. Kita mulai dari login. Kita harus login menggunakan domain yang diberikan oleh AMN, yaitu amn.ac.id. Wajib, ini hanya sebagai contoh nanti. Jadi kita harus memasukkan email, harus menggunakan amn.ac.id ini. Tidak boleh menggunakan Gmail. Kalau Bapak Ibu nanti membutuhkan emailnya, kami akan bagikan juga user dan password untuk Bapak Ibu dosen yang mengajar pada semester kasal ini. Kita akan mulai coba masuk. Kita sudah masuk seperti ini. Lalu berikutnya, kita akan menunggu. Sebelum menunggu email yang masuk nanti, kita akan panggil dulu dosen yang akan kita undang ke dalam kelas. Ini sebagai contoh, Bapak Ibu. Nanti kami bisa menghapus lagi. Kita yang sebagai contoh. Nah, inilah tampilan kelas yang sudah kami bikin dari BAK dan STI. Inilah kelas yang sudah kami bikin. Nanti Bapak Ibu dosen kami undang sebagai guru. Sebagai guru kami undang. Saya contohkan tadi, dosen amn.ac.id. Kami undang. Setelah diundang, kita bisa melihat email yang masuk. Kita cek email yang masuk, apakah sudah
terundang atau belum dari PAK. Nah, ini sebelumnya saya sudah membuat kemarin. Nah, sekarang kita buat yang baru. Undangan untuk mengajar di kelas pendidikan agama Katolik. Lalu kita klik gabung. Dari sini sudah mulai bisa klik gabung. Atau kita juga bisa menggunakan metode yang lain, yaitu langsung masuk ke Google Classroom-nya. Ini karena saya login satu browser itu banyak sekali email, maka yang default-nya, yang awalnya itu punya saya, maka itu akan selalu muncul, Bapak Ibu. Nanti kalau Bapak Ibu sudah login, jadi akan keluar dari seperti itu. Yang keluar akan email dari Gmail-nya. Nah, terus kita lanjut. Dalam Google Classroom ini, kita ada lagi kelas tambahan, kelas baru, yang tadinya sudah kita gunakan kemarin untuk membuat panduan. Nah, sekarang kita contohkan lagi, kita mendapatkan kelas baru, yaitu pendidikan agama. Lalu kita terima. Di sini pun ada ketentuan, ada keterangannya. Teknika 2 SKS semester 1. Kita terima. Setelah kita terima, kita akan dibawa masuk ke laman Google Classroom-nya. Nah, nanti Bapak Ibu semua bisa mengundang siswa. Bisa kita undang siswanya jika kita mengetahui email dari siswa itu atau taruna kita. Kalau tidak mengetahui, maka kita gunakan kode kelas. Sama seperti Google Classroom yang kita buat sendiri, Bapak Ibu. Lalu, berikutnya, untuk pembuatan tugas dan nilai, ini bisa kita gunakan sama seperti yang sebelumnya. Jadi di sini yang berbeda adalah Bapak Ibu dosen semua tidak perlu membuat kelas karena kelas sudah dibuat oleh PAAK. Nanti kita coba buat tugas, lalu kita melihat anggota, lalu kita bisa melakukan sistem penilaian. Kelebihannya apa Bapak Ibu? Kelebihannya nanti pada Google Meet. Kita contohkan dulu di Google Meet, kita rampungkan dulu di forum, atau kalau di Google biasa itu di sini adalah beranda. Kita buka dulu, kita matangkan dulu pada forum ini. Kita buka Google Meet, kita contohkan. Perbedaannya adalah di Google Classroom ini, di Google Meet ini, kita bisa, taruna bisa raise hand sama seperti yang digunakan oleh aplikasi Zoom. Nah, nanti Bapak Ibu juga bisa membuat daftar hadir dari Google Classroom itu. Oke, kita tadi buka kelas dulu ya, Bapak Ibu. Mohon maaf, saya terlewat tadi. Kita buka kelas dulu. Ini Google Meet kita. Lalu kita buka Meet kita yang sudah kita buka tadi. Sama seperti Google Classroom yang kita bikin sendiri gitu ya. Nah, di sini ada menu raise hand. Jika nanti ada diskusi saat melakukan pembelajaran online menggunakan Google Meet, kita bisa share screen, sama seperti Google Meet biasa yang sering kita bikin. Perbedaannya di sini. Jadi kita bisa mengandalkan raise hand ini untuk bahan diskusi. Jika misalkan ada yang
ingin bertanya pada materi yang sudah Bapak Ibu paparkan oleh Petaruna. Berikutnya, kita lanjut ke bagian tugas. Sebelum kita lanjut ke bagian tugas, apakah ada pertanyaan dulu, terlebih dahulu, mengenai forum ini? Oke, kita lanjut. Kalau di awal ini sudah tidak ada pertanyaan, kita lanjut kepada tugas. Nah, tugas, kita bisa membuat tugas di mana Bapak Ibu nanti akan memberikan tugas kepada taruna-taruna kita. Saya contohkan tugas pertama. Lalu di sini Bapak Ibu bisa memberikan deskripsi apa saja tugasnya, bagaimana cara mengerjakan, dan lain sebagainya. Ini pun saya tulis tugas untuk deskripsinya. Lalu kita bisa mengambil file dari Google Drive, kita upload dari perangkat kita, dari komputer kita, dari PC, HP, ataupun yang lain, atau kita tambahkan dari tautan link. Kita bisa memberikan tautan link jika materinya sudah Bapak Ibu upload sebelumnya. Lalu yang terakhir, kita bisa menggunakan metode YouTube. Jika Bapak Ibu sudah memberikan tata cara atau rekaman yang mengenai tugas Bapak Ibu semua. Yang kita gunakan sekarang menggunakan Google Drive. Nanti kita klik Google Drive, nanti kita akan masuk kepada akun Google Drive Bapak Ibu sendiri masing-masing. Kita masukkan, ini anggaplah tugas ya Bapak Ibu, karena saya tidak memiliki contoh yang konkret, maka saya memberikan contoh yang sederhana. Ini adalah tugas pertama kita nantinya. Lalu kita sisipkan. Nah, apakah kita akan membatasi siswa dapat mengedit file, siswa dapat melihat file, atau buat salinan input setiap siswa? Kalau siswa dapat mengedit file, berarti nanti yang dikerjakan adalah yang Bapak Ibu kirimkan nantinya, langsung kepada file yang Bapak Ibu kirimkan. Tapi kalau siswa dapat melihat file, berarti nanti dikerjakan di lembar yang berbeda. Di lembar yang berbeda. Lalu, apakah Bapak Ibu memberikan poin dari tugas tersebut? Misalkan kita berikan poin 30. Saat nanti tugas Bapak Ibu dikumpulkan, nanti Bapak Ibu bisa memberikan poin. Lalu, kita bisa memberikan batas pengiriman. Kalau di sini masih tidak ada batas waktu, tapi kalau Bapak Ibu ingin memberikan batas waktu, maka kita bisa memilih kapan batas terakhir atau maksimal tugas tersebut dikumpulkan oleh taruna kita. Kita mencoba pada tanggal 10. Waktu, kita juga bisa memilih waktunya. Kapan terakhir taruna-taruni kita mengupload atau mengumpulkan tugas? Jam 23, berarti jam 10 dini hari, atau Bapak Ibu bisa memberikan batas maksimal jam, yaitu jam 12 siang. Ini waktu kita menggunakan waktu yang format 24 jam Bapak Ibu. Jadi kita menggunakan waktu jam 12 siang untuk batas waktu pengumpulan tugas tersebut. Sudah, lalu jika misalkan ada topik yang akan Bapak Ibu berikan, bolehlah buatlah topik. Topiknya mungkin tugas atau kuis ya. Kuis. Topiknya. Lalu kita bisa langsung kepada tugaskan atau kita jadwalkan
Kalau menggunakan tombol tugaskan, maka tugas ini akan langsung muncul di beranda forum tadi. Tetapi kalau menggunakan jadwal, maka akan menyesuaikan jadwal yang sudah Bapak Ibu buat. Kita langsung saja kepada tugaskan untuk langsung contoh itu akan terlihat. Kita tugaskan langsung, lalu nanti akan kembali pada forum tugas kelas. Di forum pun nanti akan muncul dosen memposting tugas baru, yaitu dengan judul tugas pertama, sebuah judulnya. Kalau kita klik, kita akan melihat siap diserahkan dan diberikan ke siapa. Lalu kita kembali ke kelas tadi yang ke forum. Di sini sudah muncul kuis atau tugas ya pertama. Atau kita bisa menggunakan pertanyaan, pembuatan materi, materi yang nantinya Bapak Ibu unggah sebagai bahan pembelajaran taruna, bisa kita unggah di sini di materi. Supaya apa Bapak Ibu? Supaya nanti saat di rekap itu BAK dengan mudah untuk melihat dosen siapa yang sudah memberikan materi, tugas, dan lain sebagainya. Sini. Berikutnya kita lanjut ke tugas kuis. Kalau tugas kuis, maka atau ini bisa dijadikan sebagai daftar hadir pada taruna-taruni kita yang mengikuti Google Classroom pada jam kuliah Bapak Ibu dosen semua. Kita bisa membuatkan ini, sebenarnya ini bisa dibuat multifungsi Bapak Ibu. Bisa menjadikan kuis yang langsung dikerjakan. Kalau tugas kan itu nanti dikumpulkan di kemudian hari, tapi kalau kuis maka akan dikumpulkan selama sesi pembelajaran Bapak Ibu. Yang pertama, kuis pertama. Ini adalah kuis. Ya, nanti petunjuk atau deskripsi dari kuis tersebut. Nanti Bapak Ibu bisa isi dengan apa sih petunjuk atau deskripsi dari kuis yang Bapak Ibu beri ke taruna. Lalu kita klik ke Google Formulir. Kita klik di Google Formulir, maka kita akan diarahkan lagi kepada Google Formulir yang nantinya Bapak Ibu bisa melihat jawaban dari para taruna-taruna kita. Nanti di sini kita bisa ganti judul sama seperti yang sering Bapak Ibu buat. Ini kuis pertama, lalu deskripsinya tadi. Jika misalkan deskripsinya, lalu di sini adalah sebuah pertanyaan. Mungkin bisa diawali dengan nama dan nomor induk taruna dan kelas. Nah, nanti Bapak Ibu bisa menentukan apakah ini wajib diisi atau tidak wajib diisi, bisa Bapak Ibu tentukan sendiri. Setelah itu kita akan melihat level batasi untuk pengguna di Akademi Maritim Nusantara dan organisasi terpercaya. Nah, nanti kalau yang sebelumnya Bapak Ibu akan men-checklist ini supaya nanti taruna-taruna kita bisa melihat Google Formulir yang sudah kita buat. Untuk tahun 2021 kita tidak perlu lagi men-checklist ini. Dengan kata lain, ini akan tetap. Jadi kita tidak membuat settingan lagi. Karena nanti taruna-taruni kita juga akan kita beri email domain AMN, yaitu email yang memiliki domain amn.ac.id. Jadi yang bisa masuk ke kelas Bapak Ibu hanyalah mahasiswa atau taruna
yang memiliki email domain dari Akademi Maritim Nusantara. Di luar itu bagaimana? Di luar itu kami tidak izinkan karena untuk merapikan data digital kita supaya kita juga saat ada audit juga kita mudah untuk mengontrol keaktifan dari taruna, keaktifan dari Bapak Ibu dosen. Tetapi dengan adanya kita bisa mengontrol, tapi kita tidak bisa juga melihat isi dari email yang sudah Bapak Ibu terima maupun kirim kemanapun. Jadi kerahasiaan isi email tetap privasi Bapak Ibu masing-masing atau siap taruna masing-masing. Tetapi aktivitasnya yang kita lihat, apakah aktivitasnya digunakan pada jam 10, pada tanggal 10, mungkin kami bisa melihat. Tetapi kalau melihat isinya dari admin, itu tidak bisa melihat isi dari email tersebut. Jadi kerahasiaan privasi percakapan masih terjaga, Bapak Ibu. Kalau kita simpan, jadi kita tidak perlu lagi yang tadinya kita harus setel dulu supaya taruna-taruni kita bisa melihat, bisa mengakses. Sekarang kita tidak perlu lagi. Kita langsung kepada kirim. Nah, di sini kita bisa kirim melalui email, sama seperti Google Classroom atau Google Formulir yang kita buat sendiri, atau menggunakan link. Nah, link ini kita bisa pendekkan supaya tidak terlalu panjang dan tidak membingungkan. Kita pendekkan URL, kita salin, atau kita menggunakan metode sematan HTML. Mungkin yang paling mudah itu menggunakan tautan link atau menggunakan kirim email. Tapi kalau kirim email, konsekuensinya adalah Bapak Ibu semua harus tahu email siapa saja yang akan kita kirim. Paling mudah menggunakan tautan, lalu kita salin. Salin tautan. Nah, nanti dari Google Formulir ini akan masuk kembali ke sini. Jadi setelah Bapak Ibu selesai membuat pertanyaan, membuat soal, maka ini bisa langsung Bapak Ibu close. Selesai. Kalau kembali ke sini, maka akan dibawa ke Google Formulir di berandanya. Kita contohkan. Nah, seperti ini. Formulir yang sudah kita buat, Ibu-Ibu, ini yang tanggal 3, dibuka tanggal 3, ini dibuka jam 13.51 menit. Jadi ini yang terbaru. Sama. Jadi penggunaan Google ini kita masih sama, hanya yang berbeda pada permulaan saja, di awalnya saja. Kita tidak diharuskan membuat kelas, tapi kita diundang oleh bagian akademik untuk masuk ke dalam kelas. Ini bisa Bapak Ibu close karena kita sudah selesai membuat quiz. Kita kembali ke Google Classroom tadi. Yang ini adalah quiz yang sudah kita buat. Isinya pun akan otomatis sinkron dengan Google Classroom dan Google Formulir. Karena itu adalah satu nama dari Google ya sebenarnya. Jadi setelah itu kita dibawa lagi ke bagian penugasan. Batas waktunya kapan? Kalau ini adalah quiz, Bapak Ibu harus mengumpulkan di jam yang sama atau di jam mata kuliah yang sama, maksud saya, itu berarti kita pada tanggal 8. Kita tanggal 8 September kita dibuka kuis tersebut, lalu batas pengumpulan waktunya kapan? Misalkan batas kuliah kita itu sampai jam 15. Maka yang kita atur di sini adalah jam 15. Jadi nanti jam 15
lewat, taruna-taruni kita tidak bisa mengakses. Dalam arti kuisnya sudah ditutup. Sama seperti kuliah luring, kalau Bapak Ibu dosen sudah mengakhiri perkuliahan, lalu ada taruna atau taruni kita yang tiba-tiba masuk meminta kuis, nah itu sudah terlambat karena kita sudah selesai pada jam 15.00. Lalu bisa nggak dibuka lagi? Bisa. Itu wewenang dari dosen masing-masing. Kita bisa membuka lagi tanggalnya. Kita lebihkan lagi untuk membantu taruna-taruni kita mengerjakan kuis tersebut jika ada yang terlambat. Tapi karena kita percontohan tidak perlu tidak ada yang terlambat, kata lain, berarti cukup menggunakan satu waktu saja. Selanjutnya, di sini ada tulisan tersimpan ya Bapak Ibu, karena apa yang sudah kita ubah itu akan tersimpan otomatis. Jadi tidak akan hilang. Kalau nanti Bapak Ibu nanti ini tidak sengaja di close, klik gitu Bapak Ibu, apa yang sudah kita kerjakan, apa yang sudah kita buat itu tidak akan hilang. Itu akan masuk ke draft. Jadi tidak akan hilang apa yang sudah Bapak Ibu kerjakan. Lalu kita lanjutkan ke tugaskan. Ini sama, bisa kita tugaskan, kita jadwalkan, kita simpel ke draft atau hapus apa yang sudah kita kerjakan. Lalu kita klik ke tugaskan supaya nanti langsung masuk ke pada Google Classroom kita. Yang kedua, sudah kita buat kuis pertama. Tadi kita buat tugas pertama. Sekarang kita kuis pertama. Lalu ini sebenarnya bisa kita ganti nama ya Bapak Ibu. Ini bisa ganti nama menjadi tugas. Lalu kalau ini adalah kuis, maka tidak bisa dirubah Bapak Ibu. Hanya bisa kita edit, hapus, atau salin link untuk taruna kita melihat linknya. Tetapi kita sebenarnya tidak memerlukan ini nanti karena ini akan langsung tampil pada beranda atau di forum dan akan terlihat oleh semua anggota atau semua siswa atau semua taruna-taruni AMN Cilacap. Nah, ini adalah agenda dari kelas kita di sini. Agendanya mendatang yaitu kuis, lalu ada tugas pertama yang dikumpulkan jam 12 siang. Kalau kita buka lihat semua, di sini terlihat. Tidak ada batas waktu. Kalau tadi kita membuat tidak ada batas waktu, maka kamu muncul di sini. Tapi kalau ini kan kita menggunakan batas waktu pengumpulan, maka sedang bekerja. Kita sudah 2 untuk diperiksa. Lalu yang sudah diperiksa nantinya akan masuk ke sini. Ini adalah tampilan ini hanya ada pada Bapak Ibu dosen yang mengampu mata kuliah lebih dari 1. Kalau hanya 1, maka ini tidak tampil. Ini hanya untuk melihat kelas A dan kelas B contohnya, atau mata kuliah A, mata kuliah B. Tapi kalau hanya 1, maka ini kolom ini tidak tampil Bapak Ibu karena kita sudah dijelaskan di sini menggunakan Classroom ini, pendidikan agama Katolik. Tapi kalau lebih dari 1, ini pasti ada untuk melihat kelas mana yang belum dikoreksi. Sama seperti ini. Untuk diperiksa, kelas mana yang untuk diperiksa. Lalu kita kembali ke formatting awal tadi. Tugas kelas tadi sudah kita bahas ya Bapak Ibu. Kita juga bisa menggunakan folder drive kelas. Kalau kita buka folder drive kelas, maka inilah kita dialihkan ke drive Bapak Ibu semua.
yang berisi tentang file atau berisi tentang materi, tugas, itu akan ada di sini. Nanti taruna-taruni kita bisa mendownload lewat sini. Sekali lagi, yang bisa mendownload ke sini adalah taruna-taruni kita yang mengikuti kelas kita. Yang di luar kelas tidak bisa mendownload, karena itu nanti akan diberikan oleh setiap dosen masing-masing mata kuliah yang diampu. Lalu kita bisa menggunakan Google Calendar untuk menjadwalkan kapan kita bisa melakukan perkuliahan, tatap muka, pengumpulan tugas, dan lain sebagainya. Ini kan per jam, Bapak Ibu ya. Per jam, kita turun ke bawah per jam. Ini juga per jam, ini per harinya di sini. Jadi kita bisa melihat tugas pertama, tugas kedua, dan seterusnya. Atau kita bisa membuat satu jadwal. Misalkan penjadwalan kita mata kuliah secara tatap muka menggunakan Google Meet. Kuliah tatap muka. Kapan kita akan memulai jamnya dan kapan mulai dan berakhirnya. Kita save. Jadi ini adalah untuk pengingat dari dosen maupun anggotanya atau taruna-taruni kita. Nanti pun di lembar taruna kita juga ada Google Calendar, Google Meet, dan Google Drive ini. Ini sama tampilannya dengan milik taruna. Semua sama, Bapak Ibu. Cuma perbedaannya, kita bisa mengontrol penuh, kalau taruna hanya bisa mengakses saja. Hanya bisa mengklik, tapi tidak bisa membuat tugas, membuat kuis. Kalau di sini perbedaannya tidak ada tombol buat ini, tidak ada, Bapak Ibu ya. Berikutnya kita masuk ke anggota yang tadinya seharusnya sebelum kita memulai kelas atau memulai Google Classroom kita harus undang siswanya tadi, tapi kita sudah bahas juga di forum yang agar taruna-taruni kita masuk ke kelas, yaitu menggunakan kode mata kelas ini. Kode kelas ini yang kita berikan ke taruna, atau biasanya kita kasih ke dalam kelas. Nanti dalam kelas akan mengirimkan ke grup kelas masing-masing. Gitu. Nanti ini pun ada, nanti jika kita sudah memberikan penilaian, maka nilai pun akan muncul di sini, Bapak Ibu. Apakah ada pertanyaan untuk tugas kelas dan anggota maupun di dalam nilai, Bapak Ibu? Apakah sudah jelas, Bapak Ibu semua? Sudah ya, Bapak Ibu? Sudah jelas ya, Bapak Ibu? Mas, mau nanya, Mas. Oke, Pak. Siap. Monggo, Pak Christian. Terima kasih, Mas Erna. Mas, mau nanya untuk yang keberadaan kelasnya dulu ya, Mas? Ya. Gini, saya kan selama ini sudah menggunakan GC, ya, dengan alamat email AMN ACID juga. Ya. Namun kelas saya yang buat sendiri untuk GC kan. Nah, kalau untuk yang learning management system, ini classroom yang membuat atau yang menyediakan adalah Puskom ya, Mas? Iya, Pak. Yang menyediakan kelas adalah BAK dan STI, Pak. Jadi nanti dosen, Bapak Ibu semua, diundang
ke kelas masing-masing yang Bapak Ibu ampu. Oh, oke, baik Mas. Berarti itu bedanya dengan kalau mengoperasionalkan GC sendiri ya. Ya. Nah, mungkin Mas ini saran aja, mungkin perlu diulang kembali nanti. Mungkin perlu diulang kembali nanti langkah-langkah atau step by step-nya dari awal hingga classroom untuk makul dosen tersedia dan siap digunakan. Atau mungkin itu sudah ada dalam panduan ya? Itu sudah dalam panduan Pak sebenarnya. Oh, iya, baik. Jadi untuk supaya lebih mendetail agar Bapak Ibu lebih paham. Oh, baik. Baik Mas, terima kasih Mas untuk sementara itu. Ya, terima kasih Pak Andi atas masukannya. Nah, nanti Bapak Ibu semua kita undang ke kelas masing-masing ya Bapak Ibu. Nanti dari BAK yang akan mengundang masuk ke dalam kelas tersebut. BAK dan Puskom itu sudah membuat kelas Bapak Ibu, seluruh kelas dari semester Gasal 2021-2022. Di sini sudah kita buat. Nanti jika misalkan Bapak Ibu kesulitan untuk masuk ke dalam kelas, bisa menghubungi nomor AMN agar kami bisa langsung merespon Bapak Ibu semua. Kita sudah buat kelasnya dari BAK. Kita hanya tinggal memasukkan dosen ke dalam kelas masing-masing. Saya bertanya Mas Erna. Ya, melanjutkan pertanyaan Pak Andi tadi. Saya biasanya menggunakan Google Classroom. Lalu kalau sekarang kata-kata mengundang itu saya tidak paham. Jadi apakah saya nanti otomatis akan menggunakan Google Classroom yang disediakan oleh BAK begitu? Jadi otomatis saya klik ke sana, lalu saya sudah seperti biasanya menggunakan GC yang saya pergunakan begitu? Ya, Bu. Jadi sama sih seperti yang Ibu gunakan, sama persis. Sama Ibu. Perbedaannya hanya di depan. Di awal tadi ya Bu Rumi, jadi Ibu Rumi tidak perlu membuat kelas, tetapi Ibu Rumi tinggal menerima atau menolak kelas. Misalkan Ibu Rumi diberi mata kuliah pendidikan agama Kristen. Kalau Ibu Rumi mengampu mata kuliah tersebut, maka Ibu Rumi terima. Tapi jika misalkan ada kekeliruan saat penginputan nama, Ibu Rumi ternyata masuk ke pendidikan agama Katolik. Nah, misalkan, saya tidak mengajarkan agama Katolik, bisa Ibu Rumi tolak dan langsung menghubungi BAK. Nah, supaya kami bisa menginputkan ulang. Kalau ada kekeliruan, Bu Rumi, tapi kalau misalkan Ibu Rumi sudah betul dengan SK yang diterima Bapak Ibu dosen untuk mengampu mata kuliah tersebut, maka Bapak Ibu tinggal menerima atau saya contohkan ulang Bapak Ibu atau Bu Rumi supaya nanti supaya lebih maksudnya jelas. Tinggal mengulang, tinggal menerima, semua sudah disediakan sesuai sudah SK. Disediakan. Saya tinggal klik langsung saya sudah masuk ke Google Classroom yang AMN bikin, begitu kan? Betul. Betul. Jadi saya tidak usah pusing kepala, bingung-bingung. Ya, baik. Terima kasih. Bu Rumi. Siap. Mas, ya. Halo. Ya, Pak Budi. Ini untuk penerapannya per mata kuliah atau per kelas? Bapak. Pak Budi. Ini penerapannya adalah per mata kuliah, Pak. Bukan per kelas. Karena kalau kita menggunakan per kelas, maka BAK yang kewalahan, Pak, membuat kelasnya. Oh ya. Kalau kelas pendidikan agama mungkin hanya satu kelas, tetapi kalau misalkan kelas matematika terapan, nanti kelasnya di KPN ada 4 tiap mata kuliah, kan kita sendiri yang bingung, Pak.
Tapi kalau per mata kuliah kan untuk penilaian dosen ke masing-masing kelas gimana itu nanti? Kita sudah jadi satu Pak nanti Pak. Kita tidak menyediakan per kelasnya, tapi per keseluruhan gitu. Oh, oke. Kalau misal nih Mas, saya kan biasa memakai tapi juga per kelas. Kalau misalnya per kelasnya saya buat melalui Google, gimana Mas? Gimana Pak? Untuk mengetahui data dari anak-anak itu saya buat melalui Google Form. Gimana? Bisa nggak? Boleh nggak? Kalau Pak Budi akan membuat sendiri per kelas nih Pak. Yang data per kelasnya itu saya masukkan melalui Google Form. Boleh nggak? Boleh Pak, boleh. Oke. Bisa. Tapi tetap menggunakan kelas yang dibikin oleh PHK ya Pak. Nanti Google Form-nya bisa dilampirkan di dalam Google Class tersebut. Oke, untuk memudahkan koreksi maksudnya ya. Oke. Betul. Bisa juga seperti itu Pak. Oke. Baik. Ya. Terima kasih Mas. Iya Pak. Ada 4 kelas berarti kayaknya kelas. Apakah sudah cukup Bapak Ibu untuk sosialisasi kali ini? Selamat bergabung Pak Kosmas. Mas Herna sudah selesai ya? Iya Pak. Oh ampun. Iya. Kok diem-dieman jadi saya tanya udah selesai Pak? Iya. Sekarang saya tanya jawab Pak. Ada pertanyaan dari Bapak Ibu dosen. Tadi ada Pak Andi, Bu Rumi, Pak Budi sudah memberi tanggapan. Kok nanti ada Bapak Ibu dosen yang masih merasa bingung atau Bu Rumi angkat tangan itu. Oke, monggo Bu Rumi. Maaf, saya ada satu pertanyaan lagi. Kami dari awal sudah sepakat untuk kuliah atau daring dengan Google Meet, lalu dengan Google Classroom. Semua tugas dikirim ke Google Classroom. Masuk, jawaban mereka ada yang masuk, ada yang tidak. Lalu nilai keluar sesuai dengan apa yang mereka kirimkan melalui Google Classroom. Tetapi mereka protes bahwa mereka merasa sudah mengirim dan ada bukti di HP mereka. Kirim tanggal sekian. Tetapi di dalam Google Classroom saya tidak ada. Saya katakan saya tidak bisa menerima apapun di luar kesepakatan kita bahwa kita memang dari awal menggunakan Google Classroom. Dan mereka memang ada yang agak push, agak memaksa saya untuk menerima bahwa mereka sudah mengirim karena terbukti di HP mereka sudah mengirim. Tetapi saya katakan kesepakatan kita adalah dikirim melalui Google Classroom. Apapun yang tidak lewat Google Classroom tidak saya terima. Itu bagaimana kalau mereka protes begitu, Mas Erna? Terima kasih. Jadi gini Bu, apakah yang ditugaskan ke Taruna itu adalah file yang nantinya kita upload di Google Classroom atau yang menggunakan Google Formulir? Karena nanti berbeda metode pengirimannya, Bu. Melalui Google Classroom. Ya, file yang dikirim itu melalui
Google Meet, Google Formulir atau menggunakan file yang ada yang mereka kerjakan sendiri gitu, Bu. Maksudnya? Jadi saya kirimkan file yang saya upload. Ya. Dari file-file saya. Lalu si Taruna suruh mendownload file tersebut dan mengisi. Seperti itu, Ibu? Ya, betul. Memang ada sebagian besar, ada sebagian yang mengirim dengan Google Classroom, ada yang tidak ada, merah atau tidak diserahkan. Ya. Nah, itu pegangan saya bahwa kami sepakat untuk menggunakan Google Classroom dan mereka merah tidak diserahkan atau tidak ada. Jadi saya tetap berpegang pada kesepakatan kami dari awal menggunakan Google Classroom. Oke. Dan mereka tetap berpegang pada bukti klik HP mereka. Saya katakan saya tidak terima HP apapun, klik HP apapun karena dari awal kesepakatan kami adalah menggunakan Google Classroom. Terima kasih. Ya, jadi biasanya Ibu, Taruna kita mengirimkan tugas itu melalui email kita, Bu. Walaupun sudah diberi warning menggunakan Google Classroom. Mungkin taruni Ibu melupakan itu, jadi mengirim ke email. Atau anaknya tidak mengumpulkan, Bu. Karena kalau sudah mengupload di Google Classroom, maka semua pasti akan masuk. Pasti masuk, Bu. Iya. Dan saya baru menangani kasus ini nih. Kalau taruna-taruni kita mengupload, lalu tidak muncul di Google Classroom Burumi. Harusnya masuk, Bu. Harusnya masuk. Karena lalu misalnya mereka masuk mengirimkan ke email, dan memang ada di email, itu saya abaikan dengan permintaan maaf dari kesepakatan awal adalah Google Classroom. Ya. Upaya apapun mereka memaksa saya katakan no way. Titik. Ya. Oke. Dan saya tidak mau di-push sama mereka bahwa mereka sudah mengirimkan karena dari awal kesepakatan kami adalah Google Classroom. Saya memang galak di situ. Saya berpegang dari awal. Terima kasih. Siap, Bu. Jadi mungkin si taruna itu memang tidak mengumpulkan, walaupun mereka memberikan bukti. Ini Bu, saya sudah mengumpulkan, atau Burumi sudah memberikan jadwalnya, kayak tadi penjadwalan kapan berakhir. Kalau secara defaultnya jamnya itu jam 23.59 di hari itu, di tanggal tersebut. Itu mungkin terlewat, maka tidak bisa masuk atau tidak bisa terkirim kalau menggunakan Google Classroom. Kalau menggunakan Google Formulir sama. Kalau sudah kita tidak menerima tanggapan, maka taruna-taruni kita atau siapapun yang mengisi tidak akan masuk. Nah, lalu apakah ada nilai pitu, Mas, di situ? Nilai pitulungan maksud saya. Karena mereka tidak memegang kesepakatan untuk Google Classroom. Tetapi saya tidak punya nilai pitulungan, Mas. Izin membantu menjawab, Pak Erna. Ini diskusinya menyenangkan sekali nih. Jadi begini, Bu Rumi. Memang saya pun pernah mengalami kasus waktu itu anak-anak saya beri tugas untuk mengirimkan video conversation. Ukurannya besar-besar sekali, memang ada yang sampai 1 giga, 500 mega dan lain sebagainya. Saya minta mereka untuk mengirimkan melalui Google Classroom. Betul, kasus itu saya juga pernah mengalami, Bu Rumi. Filenya bukan hanya telah terkirim tapi tidak terkirim. Jadi ada kemungkinannya yang selalu di pikiran saya, kemungkinan kenapa kok sampai terlambat atau gagal mengirim adalah traffic dan ukuran file. Jadi anak-anak terbiasa udah kirim di tanggal terakhir. Nah, semuanya kirim tanggal terakhir jadinya macet gitu, lalu lintasnya macet gitu kan. Apalagi filenya besar-besar. Kalau filenya hanya dokumen mungkin tidak terlalu macet begitu. Nah, ini kalau ukurannya sudah terlalu besar-besar macet. Nah,
Solusinya bagaimana, Bu Rumi? Solusinya adalah memberikan, kalau saya memberikan tenggat waktu begitu, maksudnya pengumpulan memang tetap maksimal sekian, tetap ada kesepakatan. Pengumpulan jarak waktunya adalah misalkan 2 hari. Mereka kita beri pengertian, kita beri early warning begitu. Kalau misalkan kalian mengumpulkan di tanggal terakhir semuanya, efeknya akan seperti ini. Dan mereka harus sudah sama-sama paham, sudah sama-sama mengerti efeknya seperti itu, resikonya dikirim di akhir begini. Gitu. Nah, ketika semua sepakat, kembali lagi ke kita berpegang pada kesepakatan awal seperti Bu Rumi. Jadi di awal kita sudah memberikan kontrak perkuliahan, kesepakatan di awal, bagaimana prosesnya, bagaimana ujiannya, dan lain sebagainya. Ketika semua sudah sepakat soal itu, ya sudah, kalau misalkan ada yang melanggar kesepakatan, baik saya yang melanggar ataupun taruna yang melanggar, ya sudah, berarti ada konsekuensinya juga sudah kita sepakati bersama. Begitu. Jadi solusinya, kalau nanya apakah ada nilai pitulungan begitu, kembali ke dosen masing-masing. Kalau saya ditanya seperti itu, jawaban saya kembali ke dosen masing-masing. Ketika dosen masing-masing memiliki kebaikan hati seorang malaikat begitu kan, untuk memberikan nilai pitu, ya monggo. Kalau dosen berpegang teguh pada kesepakatan awal, saya pun menghargai itu. Jadi solusinya sebenarnya mudah. Bagaimana kemudian dosen apakah dosen memiliki kebijakan, apakah dosen dan taruna sama-sama memegang teguh kesepakatan di awal. Begitu. Jadi kalau misalkan kemudian ada keterlambatan file begitu, keterlambatan pengiriman file atau keterlambatan masuknya file, nah dikembalikan lagi ke dosen masing-masing. Apakah memiliki kebijakan tersendiri atau tidak? Yang jelas, yang ditekankan di sini adalah selain penggunaan Google Classroom ini, masing-masing dosen juga harus memberikan kontrak perkuliahan di awal. Ada kesepakatan di awal, kita menggunakan apa, penilaiannya bagaimana, bobot penilaiannya bagaimana, dan lain sebagainya. Dan itu harus disepakati di awal antara dosen dengan taruna. Jadi tidak ada dosen menang sendiri atau tidak ada taruna menang sendiri, semuanya sepakat. Dosen salah mengaku salah, taruna salah juga mengaku salah. Begitu Bu Rumi, begitu Pak Erna. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Dion. Begitu ya Bu Rumi. Monggo kalau Bapak Ibu ada pertanyaan lainnya, kami masih buka forum diskusi. Menyenangkan sekali ini bisa diskusi dengan Bapak Ibu. Saya Pak, lagi. Monggo Pak Christian. Pak. Dengan sistem LSM ini, setelah classroom-nya dosen ini sudah tersedia nanti, yang mengelola dalam pelaksanaan rutin kuliah mingguan itu masih BAK atau sudah dikelola mandiri oleh dosen. Artinya seperti waktu pelaksanaan, lalu apabila ada penggantian hari kuliah, dan sebagainya. Terima kasih. Begini Pak Christian, prinsipnya sama Pak. Jadi BAK itu memberikan ruang sama seperti perkuliahan luring Pak Christian. BAK memberikan jadwal, memberikan ruang untuk dosen mengajar sesuai pada jadwalnya, sesuai pada ruangannya. Tetapi jika pada akhirnya, pada faktanya ada pergeseran jadwal, sama seperti perkuliahan luring, jadi dosen itu memberitahu kepada BAK apakah ada perubahan jadwal, terus perubahannya jam berapa, dan lain sebagainya, dan juga memberitahu kepada taruna. Jadi soal penggunaan LMS ini, BAK hanya memberikan ruangnya, memberikan tempat untuk belajarnya, untuk pengelolaan jadwal perkuliahan, pengelolaan hari perkuliahan, itu kami kembalikan ke masing-masing dosen. Namun dengan catatan, kalau ada perubahan, memberitahu ke BAK. Jadi kami juga harus memastikan apakah perkuliahan itu bertabrakan dengan dosen lain atau tidak. Begitu Pak Christian. Baik Pak, terima kasih. Siap. Monggo Bapak Ibu yang lain ada pertanyaan?
Tidak ada pertanyaan. Sepertinya sudah cukup jelas, nggih. Terima kasih. Saya tanya. Ya, monggo Pak Narji. Monggo. Mohon izin saya tanya Pak PD, Pak Dir 1. Kami kan mengampu mata kuliah mesti ada prakteknya. Betul. Seperti olah gerak kapal. Betul, ada di simulator. Bangunan kapal dan stabilitas. Betul. Mungkin di lab bahari. Kan harus pelaksanaannya itu harus tatap muka. Apa boleh diizinkan dengan praktek ini tidak tiap minggu atau tiap hari, suatu saat diizinkan untuk tatap muka dengan praktek itu? Karena kalau secara teori dalam praktek itu kan nggak mengena gitu. Mohon izin Pak Wadir. Oke. Terima kasih pertanyaannya Pak Narji. Di awal tadi saya sudah menjelaskan juga Pak Narji. Di surat juga sudah kami jelaskan, di surat edaran juga sudah ada. Praktek itu ada 2 poin untuk perkuliahan praktek. Yang pertama adalah sedapat-dapatnya secara online, sedapat-dapatnya. Jadi kalau misalkan menurut dosen nih, sudah prakteknya cukup online saja bisa, nggak masalah Pak Narji. Karena bahasa sedapat-dapatnya ya diutamakan online dulu untuk menghindari adanya kerumunan dan lain sebagainya. Tetapi poin nomor 2 Pak Narji, saya sudah memberikan keleluasaan bagi dosen, kalau misalkan tidak bisa dilaksanakan secara daring, kami mengizinkan pelaksanaan secara luring. Jadi secara tatap muka boleh Pak Narji. Tapi, masih ada tapinya Pak Narji. Harus dengan protokol kesehatan yang ketat. Nah, poin protokol kesehatan yang ketat juga sudah kami jelaskan di surat edaran, itu sudah ada. Yang jadi poin utamanya adalah untuk satu rombongan, satu kelompok praktek tatap muka itu maksimal 10 orang. Gitu. Jadi kenapa 10 orang? Sekali lagi untuk meminimalisir kerumunan begitu Pak Narji. Betul. Jadi kalau jawaban dari pertanyaan Pak Narji boleh, tetapi dengan beberapa macam persyaratan begitu. Siap. Begitu Pak Narji. Terima kasih Pak Wadir 1. Nggih Pak Narji. Pak Dion, Mas Erna, saya hanya mau usul saja. Monggo Pak. Kalau saat ini belum banyak pertanyaan, ada 2 kemungkinan. Yang pertama mungkin karena memang cukup banyak dosen yang selama ini sudah pakai Google Classroom. Jadi kalau kita pakaikan LMS kita ini, maka sudah lebih paham, maka tidak terlalu banyak pertanyaan. Tapi ada kemungkinan yang kedua, termasuk saya ini kategori kemungkinan yang kedua. Tidak banyak pertanyaan karena nggak jelas. Nggak jelasnya karena selama ini belum praktek secara full menggunakan Google Classroom. Nah, atas dasar 2 kemungkinan itu, maka saya usul memang harus disiapkan layanan tempat aduan. Bukan tempat aduan, layanan tempat pertanyaan. Seperti Mas Erna, cuma saya nggak ngerti apakah Mas Erna sanggup menangani itu sendiri. Mungkin tidak hanya Mas Erna, nanti pada saat pelaksanaan akan ada banyak pertanyaan teknis yang memang kita harus menyediakan tempat layanan pertanyaan. Mungkin bisa Mas Erna dengan timnya yang lain. Itu usul saya memang harus disediakan. Karena ini kan baru dibuat bersama-sama tetapi dalam satu rumah begitu. Kalau kemarin kan bisa berbeda-beda rumah, pasti ada banyak kendala teknis seperti burumi dan lain sebagainya tadi. Jadi saya hanya titip pesan disediakan pusat layanan untuk membantu teman-teman dalam program ini. Begitu Pak Dion dan teman-teman dari Mas Erna. Baik, siap. Terima kasih Pak masukannya. Untuk pertanyaan, jika nanti misalkan saat pelaksanaan ada kendala teknis, bisa menghubungi PAK. Kebetulan itu kan Pak Erna tempatnya sekarang di PAK, atau menghubungi Pak Pranoto juga bisa. Jadi apa ya namanya tadi, untuk keluhan bukan keluhan, pertanyaan begitu, tampungan pertanyaan kalau ada apa-apa yang harus ditanyakan, nah itu ke Pak Erna atau ke Pak Pranoto. Begitu. Customer service betul. Tambahan Pak Dion dan Pak Adil. Tambahan, kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan mengenai akun, maka bisa menanyakan langsung ke nomor official AMN. Nanti saya akan berikan nomor di kolom chat Bapak Ibu. Kalau membutuhkan akunnya lupa password atau belum pernah
diberi akun oleh AMN, nanti bisa menghubungi nomor official AMN. Jika nanti ada pertanyaan pun bisa menghubungi nomor tersebut. Nanti kami bisa diskusikan dengan tim STI, BAK dan STI akan bersinergi dalam melakukan perkuliahan secara daring pada tahun 2021 dan 2022 gasal ini. Begitu Pak Dion dan Pak April. Ya, terima kasih Pak Erna. Bapak Ibu, ada pertanyaan lagi? Masukan? Atau kritikan juga boleh, nggak apa-apa. Monggo. Atau ada yang mau BIMTEK juga dengan Mas Erna gitu, kapan gitu. Jadi laptopnya di bawah, materinya di bawah gitu. Saya sudah mau janjian sama Mas Erna untuk BIMTEK. Siap. Tinggal Mas Erna belum buka WA-nya. Tinggal menyediakan sertifikat nanti, Pak. Ya. Saya merasa tidak begitu paham, maka saya harus BIMTEK. Saya harus BIMTEK dengan Mas Erna atau teman yang lain nanti untuk menjalankan sistem ini. Baik Pak, bisa. Nanti akan dibantu oleh teman-teman STI yang lain untuk dosen, Bapak Ibu dosen yang masih merasa bingung karena tadi mungkin tidak masuk di awal ya, atau masuk di pertengahan dan sudah mulai tidak tahu di awal seperti apa, nanti bisa langsung menanyakan nomor yang sudah saya kirimkan ke media chat Zoom ini. Bisa melalui nomor itu. Itu bisa dihubungi atau di telepon 24 jam selama 7 hari dan 31 hari. Setiap saat boleh Bapak Ibu, boleh. Yang penting saya tidak tidur aja. Betul. Kalau saya tidur, dibangunin, enggak apa-apa. Kalau saya bangun, mudah-mudahan saya bangun dari telepon. Pokoknya 24 jam servis untuk pelayanan Google Classroom, akun dosen, siap. Nanti pun itu akan dibarengkan dengan para taruna-taruni kita, Pak. Nanti ada taruna-taruni kita yang masih belum bisa login menggunakan alamat email domain, bisa menghubungi nomor tersebut. Nanti rencana kita akan bagikan juga email ke taruna-taruni kita. Yang paling utama kan kita bagi ke dosen, supaya dosen paham dulu, login dulu. Oke. Standby dulu di kelas gitu. Tanya Mas Erna. Monggo Pak. Siap. Oh ya. Jadi sosialisasi ini nanti juga ke taruna juga ya? Rencananya gitu Cap, harusnya gitu ya Pak Dion ya. Karena nanti setiap taruna itu akan diberi akses email dan kemarin STI sudah membuat 1036 email dari angkatan 2021 sampai 2016, sorry. Kenapa 2016? Karena kita menghitung 5 tahun ke belakang. Walaupun yang 2016 sudah lulus ya Pak Dion ya. Nanti kita berikan juga email untuk mereka. Itu juga email ke taruna itu bisa digunakan sampai kapanpun Pak. Sampai Google bangkrut baru bisa mati. Gitu Cap. Jadi email itu sebenarnya bisa digunakan untuk mengirim email. Taruna-taruni kita dan Bapak Ibu dosen juga bisa menggunakan email tersebut untuk email harian. Tetapi catatan itu email hanya menjadi email sekunder. Karena nanti saat kita masuk ke Play Store misalkan ya Bapak Ibu, itu tidak bisa untuk mendownload selain dari aplikasi Google. Jadi ada email sekunder. Tapi bisa untuk mengirim file, mengirim email, dan kami beri no limit. Jadi tidak ada batasan penyimpanan draft. Jadi unlimited penyimpanannya. Begitu. Jadi kalau bisa sosialisasi ke taruna, ya nanti kita dari tim BAK dan STI bisa sosialisasikan ke taruna-taruni kita. Begitu, Cap? Ya, makasih. Monggo, ada tambahan lagi? Bu Rumi masih ada enggak ya? Bu Rumi orangnya masih ada, Pak, tapi kan gelap ini, Pak. Tanggapan tentang Bu Rumi kemarin tadi katanya
tidak ada nilai pitulungan atau apa ya kalau nggak salah. Oh iya, gimana Pak? Gimana Kep? Kejadian seperti itu banyak dialami oleh dosen, bukan hanya Bu Rumi, mungkin bukan Pak Dion. Saya juga tahu. Tapi sekali lagi saya tekankan, ya namanya dosen sekali lagi harus ada rasa kebijakan. Paling tidak suruh kirim ulang. Saya pernah seperti itu karena dia merasa ngotot, saya udah kirim Kep. Jawaban saya udah saya kirim Kep. Semuanya udah saya kirim, tapi nyatanya tidak saya terima. Ya mungkin karena traffic perjalanannya dari jawaban itu mungkin terlalu sibuk saat itu dengan jam yang sudah ditentukan. Akhirnya saya sebagai dosen pengampu, saya pun ada kebijakan tolong dikirim ulang. Tapi dengan catatan nilainya tidak sama, walaupun nanti jawabannya benar semua, tidak sama dengan yang mengirim pada awal pertama kali. Kalau saya seperti itu, kalau saya. Sehingga bagaimana Taruna itu bisa berusaha mengirimkan filenya pada jam yang sudah ditentukan. Kalau saya seperti itu. Gitu Pak Dion. Oke, terima kasih Pak Mundofar. Ada lagi? Saya hanya mau menambahkan saja terkait tanggapan Pak Kapten Mundofar dan apa yang dialami oleh Bu Rumi tadi. Sekali lagi, saya tidak ahli dalam soal IT, cuma ya sering baca saja. Saya meyakini bahwa tidak ada sistem yang 100% sempurna di dunia ini. Tidak ada. Bahkan Google pun beberapa kali mengalami down, YouTube juga begitu. Maka sekali lagi, ya terkait permasalahan yang terjadi selama kuliah online seperti yang diceritakan oleh Bu Rumi maupun oleh Kapten Mundofar, memang kesepakatan di awal menjadi penting yang Pak Dion tadi katakan. Jadi kalau sampai terlambat mengumpulkan di luar tanggal atau di luar jam, itu juga mesti disampaikan di kesepakatan di awal, sehingga Taruna juga tidak meremehkan begitu. Satu itu penting. Lalu yang kedua, sekali lagi memang saya mengingatkan, sejauh saya tahu sekali lagi tidak ada sistem yang sempurna di dunia ini. Pasti ada hang-hangnya. Pak Dion tadi sudah cerita, kalau itu dikumpulkan di hari terakhir, semua trafiknya akan padat. Nah, disinilah dibutuhkan kebijaksanaan dosen yang dikatakan oleh Kapten Mundofar tadi. Tapi saya tidak bermaksud untuk memaksa dosen. Karena saya tahu dosen punya kewenangan mutlak di situ. Saya hanya bisa menyarankan saja, ya monggo lah lebih bijaksana terkait permasalahan teknis selama pembelajaran ini dilaksanakan menggunakan aplikasi. Berbeda halnya kalau kita tatap muka langsung jelas. Tapi sekali lagi selama ini masih menggunakan sistem buatan manusia, dimungkinkan entah sekian persen ada terjadi kendala. Begitu. Jadi soal disiplin saya mengerti Bu Rumi ini maksudnya disiplin banget begitu, maka itu lebih baik disampaikan secara tegas di kontrak perkuliahan di awal, tetapi juga tetap menyediakan menyediakan kebijaksanaan karena sekali lagi sistem tidak ada yang sempurna 100%, tetap dimungkinkan terjadi error. Begitu. Mohon maaf bukan bermaksud menggurui. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak April. Monggo ada tambahan lagi. Boleh saya menambah, Pak? Monggo, Ibu Rumi. Begini, terima kasih. Tadi saya mendengarkan, tapi saya tidak munculkan wajah. Begini, setelah anak-anak tahu bahwa dari awalnya dulu perkuliahan memang harus melalui Google Classroom, semua tugas masuk lewat Google Classroom, kemudian mereka tidak mengumpulkan, ada beberapa yang tidak mengumpulkan, kebijaksanaan selalu keluar dari jalur yang seharusnya dipatuhi bersama. Nah, saya mengambil kebijakan, baik melalui WA saya umumkan, WA Group, silakan Anda kumpulkan tanggal sekian, 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 pukul sekian, sekian, sekian. Tidak semua membaca WA Group. Baik, hari itu hanya ada 1-2 orang. Kemudian saya beri waktu lagi hari Sabtu, tanggal 20 sekian Agustus, tanggal 28 Agustus, silahkan pukul sekian sampai sekian. Tidak ada, karena mereka mungkin merasa sudah mengirim lewat HP mereka. Nah, jadi sudah 2 kali kebijaksanaan atau kebaikan hati saya berikan kepada mereka melalui WA, silahkan kirim besok pada hari ini saya
tanggal sekian, jam sekian saya buka. Silakan Anda masukkan lewat Google Classroom, hanya 1-2 orang. Belum memenuhi syarat, karena belum semua mengumpulkan. Saya buka lagi kesempatan hari Sabtu tanggal 28 Agustus, jam sekian-sekian. Mungkin tidak semua membaca WA, mungkin tidak semua memaknai itu hal yang penting. Dan mereka lalui saja, lewat, sehingga mereka terlambat. Ya sudah, karena sudah 2 kali saya berbaik hati, tetapi mereka abaikan, ya sudah, apa boleh buat. Kalau mereka harus mengulang atau nilai tetap untuk semester antara, apa boleh buat. Saya harus kembali ke sepakatan awal, ke kontrak awal. Terima kasih. Terima kasih, Bu Rumi. Ada lagi, Bapak Ibu? Mas Okta, nggak perlu minta BIMTEK ya? Oh, nggak jadi. Oh, yaudah. Nggak jadi. Ditolak, Pak. Ditolak sudah. Sentimen. Mau sedikit menambahkan aja. Boleh. Untuk Bu Rumi. Bu Rumi, saya menemukan beberapa taruna memiliki keterbatasan bukan hanya pada kuota data, tetapi juga pada perangkat gadgetnya yang mungkin dia sudah terlalu banyak grup sehingga dia memilih hanya beberapa grup saja yang dia ikuti. Mungkin salah satu bukan kita, bukan mata kuliah yang kita ampu. Nah, saya biasanya mengakalinya ke dan kelasnya. Saya minta dan kelas untuk menyebarkan ataupun siapapun anggota kelas untuk memberitahu teman-temannya yang tidak ada di grup. Itu salah satunya. Ya memang mungkin beberapa oknum taruna ada yang malas. Saya menemui itu juga. Gimana ya? Saya mengakalinya adalah dengan memberi kesempatan dan kelas memanggil anak tersebut. Mau tidak mau dia harus menemui saya secara langsung. Apa kendalanya? Atau tidak ada larangan asal kita tidak berkerumun selama masa PPKM ini untuk bertemu langsung 1-2 orang anak atau taruna untuk membicarakan apa masalahnya dia. Kalau memang dia ada keterbatasan data atau keterbatasan gadgetnya, kita beri kesempatan, kita beri ruang untuk memakai misalnya gadgetnya temannya atau gimana. Itu yang kemarin saya akali seperti itu. Saya kira cukup. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Okta. Intinya adalah sebenarnya apapun yang sudah dilakukan, jadi tidak ada tidak ada sistem yang 100% sempurna. Rumi juga sudah sangat bagus. Maksudnya adalah untuk mendisiplinkan betul, tetapi saya yakin di tengah saat proses mendisiplinkan pasti tetap selalu ada kebijakan-kebijakan tertentu. Nah, intinya adalah kembali ke kontrak perkuliahan. Kalau misalkan sudah disepakati, oke, semaksimal mungkin mengikuti kesepakatan tersebut, tetapi jika pada faktanya ada ditemukan kemungkinan untuk belok sedikit lah dari kesepakatan itu, nah dikembalikan ke kebijakan masing-masing dosen. Saya juga tidak bisa memaksa, tidak bisa memaksa dosen untuk memberikan kebijakan juga, tapi juga saya tidak bisa memaksa dosen untuk tidak memberikan kebijakan. Jadi segala macam proses pembelajaran semua mutlak menjadi tanggung jawab dosen, menjadi hak dosen bagaimana mau diapain gitu, tetapi yang penting masih dalam koridor pembelajaran yang baik. Begitu. Jadi mau diberi kebijakan apapun, yang penting pembelajarannya lancar begitu, nggak masalah. Saya tidak bisa memaksa apapun itu. Intinya adalah pembelajaran sukses, pembelajaran lancar, semua sama-sama menang, win-win solution dan lain sebagainya. Begitu, sama-sama enak, gitulah. Ada lagi tambahan?
Baik, kalau tidak ada tambahan, saya yang sedikit menambahkan, tadi menanggapi soal Pak Mundofar yang bertanya apakah Taruna akan diberi sosialisasi. Sosialisasi tetap akan diberikan Pak Mundofar untuk masing-masing Taruna, plus kami juga akan sosialisasi bahwa semua Taruna akan mendapatkan email dengan domain amn.ac.id. Jadi mereka untuk urusan pembelajaran di lingkungan AMN wajib menggunakan email tersebut. Nah, untuk yang anak-anak calon taruna, itu sosialisasi akan saya berikan besok saat pemaparan bidang akademik. Itu yang pertama. Yang kedua, penggunaan LMS ini sebenarnya seperti yang sudah diberitahukan oleh Mas Erna, sama seperti Google Classroom pada umumnya. Hanya istimewanya adalah yang pertama, untuk Google Meet-nya itu tidak terbatas. Kalau Zoom yang gratis maksimal 40 menit, atau Google Meet yang gratis, saya dengar-dengar maksimal 1 jam. Nah, ini tidak terbatas. Kenapa? Karena menggunakan domain amn.ac.id. Jadi, mau 10 jam, mau 20 jam, kalau masih kuat juga boleh lah. Gitu kan. Istilahnya begitu, jadi tidak terbatas. Lalu bisa angkat tangan, raise hand seperti fitur Zoom. Kalau Google Meet yang gratis gitu, yang maksudnya tidak menggunakan email AMN gitu kan tidak bisa raise hand. Nah, ini ada fasilitas raise hand yang memudahkan juga. Lalu juga dosen dipermudah untuk penilaian, pemberian skor tugas dan lain sebagainya selama untuk file yang kemudian dikirim semua akan masuk ke Google Drive masing-masing dosen dengan email AMN ACID itu. Jadi pastikan juga Google Drive yang dimiliki masing-masing dosen itu nggak penuh gitu loh, atau masih bisa diakses gitu. Jadi untuk mempermudah proses pembelajaran. Nah, terakhir customer service kami siap 24 jam 7 hari. Kalau misalkan nggak tidur dan kalau misalkan masih hidup. Mantap. Oke, terima kasih. Terima kasih. Jadi sampai 7 kali 24 jam ya. Iya, kalau masih melek dan masih hidup gitu lah. Ya, makasih. Jadi kita sepakat semua setelah selesai sosialisasi ini, kita sepakat bahwa untuk pembelajaran daring wajib menggunakan email dengan domain AMN. Kalau nggak tahu emailnya atau kalau mau minta emailnya bisa menghubungi customer service dan wajib menggunakan LMS yang sudah kami sediakan. Itu Bapak Ibu. Jika sudah tidak ada pertanyaan lagi, saya rasa sosialisasi pada hari ini kita cukupkan karena tadi diawali dengan doa, kita akhiri juga dengan doa. Foto dulu Pak Dion. Oh iya, siap. Itu wajib itu. Foto monggo Bapak Ibu membuka kameranya gitu. Biar wajah ganteng, wajah cantiknya kelihatan. Karena akan jadi dokumen laporan nanti kalau audit. Ada nggak sosialisasinya begitu? Itu wajib itu, Pak. Ini Mas Erna memfasilitasi nggih foto bersama? Iya, Pak. Snack dari tempat masing-masing. Ini Pak Pranoto, Pak Asus siapa ini? Bu April, Bu Heri, Bu Nita, Bu Indri masih belum on. Oke, Pak Pranoto, lalu Bu Heri. Lagi dandan dulu. Ini Mas Dwika keren banget ini, dia lagi liburan kayaknya. Oke, Bu Indri. Sepertinya Bu Heri, Bu Nita, Bu April, apakah ada kendala? Ya minimal ada namanya lah. Iya, oke, baik. Ada namanya. Jangan lupa senyum ya Bapak Ibu. Senyumnya jangan ditahan, pokoknya yang lepas saja, jangan sambil kayak neken apa gitu kan. Saya hitung. Pak Erna, siap-siap Pak Erna. Baik, semua. Ini ada cukup banyak, jadi 2 kali kita fotonya. 1, 2, 3.
Oke. Yang satu sudah. Terus satu lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Belum berdoa. Setelah foto kita berdoa dulu. Berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing, dipersilakan. Doa selesai. Terima kasih Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat sore. Selamat melanjutkan aktivitas. Terima kasih. Selamat sore. Terima kasih. Selamat sore. Terima kasih. Terima kasih Pak Trias. Terima kasih Mas Hasan, Mas Diono, Mundofar, matur nuwun.